Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudara, seperti yang saya sudah singgung di pertemuan yang terdahulu, kita sebagai orang percaya harus memiliki dimensi hidup yang lain dari dimensi hidup orang yang tidak menjadi anak Allah. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku. Belajar menjadi muridku. Kalau kita melihat kehidupan pola pendidikan zaman itu, murid diajar oleh guru agar memahami semua yang diketahui oleh sang guru dan yang dilakukan oleh sang guru. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata jadikan semua bangsa muridku, artinya mereka harus memahami yang aku pahami dan mereka harus melakukan apa yang aku lakukan. Dimensi hidup Tuhan Yesus. Ya, ini yang menjadi pergumulan kita semua. Harus menjadi pergumulan gereja Tuhan, saudaraku. Ya, pergumulan gereja Tuhan. Bagaimana memahami yang Yesus ajarkan. Dan kalau yang diajarkan itu benar-benar sesuai dengan yang Yesus ajarkan, maka kehidupan orang yang menerima pengajaran itu seperti Yesus. Jadi sebenarnya kita yang dewasa, kita yang berpikir matang, kita yang beretika sebagai anak-anak Allah, menjauhkan diri dari perdebatan yang bisa menimbulkan kericuhan. Saya mengajak saudara yang mau, jangan dengarkan orang-orang yang suka berdebat, orang-orang yang mau mengaktualisasi diri, ya saudara. Roh atau spirit yang dipancarkan itu, roh yang membuat kita hanya bisa mempersalahkan orang karena kita tidak mungkin mau dianggap salah, ya, kebencian, keangkuhan, kesombongan, ya, spirit itu yang dipancarkan. Saya mengajak semua kita benar-benar belajar dari Tuhan Yesus. Nah, saudara kan berkata Yesus tidak kelihatan, Pak. Ya, tidak kelihatan. Tetapi saudara percaya bahwa Dia menyertai kita. Dia menyertai kita. Ia menyertai gereja mula-mula, dia juga menyertai kita. Itu berarti dia hadir di tengah-tengah kita. Dia pasti memimpin kita. Kalau kita benar-benar mencari Tuhan, menggumuli perkara-perkara rohani. Dan memang hal ini sulit sekali diajarkan dengan kata-kata. Tidak cukup kata-kata. Tidak cukup kalimat yang ditulis di buku. Saudara harus memiliki tekad yang kuat, gairah yang menyala,
untuk mengalami Tuhan. Dua hal yang sering saya kemukakan, saudaraku. Kita harus berani untuk hidup sebersih-bersihnya. Walaupun itu baru sebuah tekad. Punya komitmen benar-benar. Jadi kalau Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Itu berarti yang mengasihi Dia itu masih perlu digarap, belum sempurna. Tetapi mengasihi Allah. Karena mengasihi digarap. Kalau dia sudah sempurna ya tidak perlu digarap lagi, saudara. Nah, kalau sampai percintaan dunia melekat di hati saudara. Nah, ini menjadi batu sandungan bagi Tuhan untuk mendidik, melatih kita. Untuk memuridkan kita dan mengubah kita. Seperti Petrus mencegah Yesus ke Yerusalem. Seperti Petrus mencegah Yesus ke Yerusalem. Yesus berkata, "Nyah kamu daripadaku, kamu iblis, kamu satu batu sandungan bagiku." Nyah. Atau bisa berarti berdiri di belakangku, jangan menghalangi di depan. Karena Petrus masih mengharapkan Yesus menjadi raja dunia. Seperti Herodes atau Kaisar Roma. Lalu mereka bisa menikmati keindahan dunia ini. Nah, ini loh yang menjadi batu sandungan. Sehingga Yesus tidak bisa membentuk orang-orang ini. Maka kalau saudara berani bertekad mengasihi Tuhan, ya walaupun kita belum sempurna, mau hidup benar-benar tidak bercacat, tidak bercela, meninggalkan dunia dengan segala keindahannya. Kalau kita memiliki segala sesuatu ini benar-benar kita gunakan untuk kepentingan kerajaan surga, baru dibentuk, baru digarap. Segala sesuatu yang terjadi bisa mendatangkan kebaikan. Karena akan menangkap maksud Tuhan di balik peristiwa itu. Tapi kalau seseorang mencintai dunia, dia menjadi bodoh. Dia tidak memiliki kepekaan untuk menangkap maksud Tuhan di balik peristiwa-peristiwa hidup tersebut. Harus memiliki tekad untuk hidup bersih dan meninggalkan percintaan dunia, baru bisa digarap oleh Allah. Jadi murid Tuhan Yesus artinya memahami apa yang Tuhan Yesus pahami. Yang lebih tepatnya memiliki kecerdasan roh seperti yang Yesus miliki, kepekaan terhadap kehendak Allah. Kalau kalimat yang digunakan oleh Paulus di Roma 12 ayat yang kedua, mengerti kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Bisa melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, ini yang Allah ingin, Allah kehendaki dalam hidup kita. Dengan demikian kita dibawa Tuhan ke satu dimensi hidup yang berbeda dengan dunia ini. Nah, ini sangat pribadi sifatnya. Tidak bisa dipromosikan kepada orang lain. Karena ini benar-benar ya confidential, pribadi, rahasia kehidupan setiap individu yang nantinya akan dibuka oleh Tuhan di pengadilan Kristus nanti. Sekarang orang boleh bicara macam-macam, tapi nanti semua kita di pengadilan Tuhan, saudara. Dan kita harus memiliki kegentaran terhadap fakta itu. Kegentaran yang hebat ya terhadap fakta itu. Oleh sebab itu saudaraku, sebagai orang Kristen, orang percaya yang memiliki Roh Kudus, yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran, kita harus berani menjelajahi batin kita. Bukan hanya menjelajahi buku-buku teologi, tapi juga menjelajahi perasaan dan pikiran kita, keadaan batiniah kita.
Ada kesombongan-kesombongan terselubung, keangkuhan-keangkuhan terselubung, kebohongan terselubung, nafsu-nafsu terselubung. Orang hanya bisa mendengar suara dengan simbol kata, dan orang bisa menggambarkan keadaan dirinya dengan kata-kata di mata orang. Tetapi siapa yang mengenal kelicikan hati? Hati itu licik. Lebih licik dari segala sesuatu, kata firman Tuhan. Orang yang benar-benar memperkarakan hal ini di hadapan Allah, dia menjelajahi batinnya sendiri, saudaraku. Sementara saya khutbah ini pun ada motivasi-motivasi di dalam diri saya. Waktu cerita mengenai satu hal, ya apalagi menyangkut diri saya atau keluarga saya, itu ada banyak muatan di situ. Yang kalau kita tidak hati-hati, kesombongan, keakuan ada di situ. Kebencian, sikap tidak menerima orang lain, begitu. Apalagi kalau kita bisa berprestasi, membantu orang, menolong orang, saya katakan kepada orang di sekitar saya, bahaya ini. Bahaya apa itu? Ini. Kalau orang mengenal kita orang baik, kita membantu orang, itu bisa-bisa di dalam kedalaman hati kita ada kebanggaan. Kalau di lingkungan gereja itu bisa nilai lebih di mata orang Kristen lain, di mata gereja lain, di antara pendeta lain. Oh itu bisa muncul, kita harus hati-hati ya. Oh Tuhan ajar aku untuk mengerti bahwa semua keberadaanku hanya kemurahan-Mu. Dan kalau aku bisa melakukan ini, melakukan itu, Tuhan, karena Engkau yang memberi kesempatan dan memberi fasilitas. Nah kita harus masuk dimensi ini, saudara. Dimensi hidup sebagai anak-anak Allah yang memanggil Bapa. Allah itu Bapa kita, Bapa kami. Oh anak ya. Kalau kamu jadi anak, kamu harus seperti Yesus. Kalau boleh menggunakan kalimat yang lebih tajam nih mestinya. Anda tidak layak memanggil Allah itu Bapa kalau kelakuanmu tidak seperti Yesus. Dan itu bukan sesuatu yang membuat kita menjadi takut atau terbeban. Itu memberi kita dorongan, ya, tantangan, supaya kita benar-benar bergumul. Sebab Yesus sendiri yang berkata, Tuhan kita Yesus Kristus sendiri yang berkata, aku tidak kenal kamu, kamu yang tidak melakukan kehendak Bapa. Pokoknya siapapun mau nabi palsu, mau bukan nabi palsu, kamu yang tidak melakukan kehendak Bapa. Dan saya berharap semua kita bisa mengerti ini ya. Dan dengan rendah hati kita menerima siapapun saudara. Ya, karena kita semua ingin kok bisa ketemu di surga. Tuhan tidak mengendaki seorang pun binasa. Ya. Makanya saya bicara kepada orang di sekitar kita, jangan menyerang orang. Kalau dulu perkataan kita masih suka menyerang orang, jangan. Kalaupun mereka salah, kalaupun mereka benar-benar sesat, Tuhan mau kok mereka balik ke Tuhan. Mereka bisa dikembalikan di jalan Tuhan. Karena Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Nah saudaraku, dengan dimensi hidup yang berbeda dari orang-orang yang bukan anak Allah, kita itu menjadi kesukaan hati Allah. Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Tapi di surga masih ditemukan orang-orang yang mengenakan hidupnya. Jadi kalau Yesus berkata, jika anak manusia datang di bumi, apakah dia mendapati iman di bumi? Kita yang menjawab, masih Tuhan, aku Tuhan. Dan jangan memperdebatkan hal ini karena tidak bisa diperdebatkan. Ini harus dikenakan, dialami sehingga setiap individu menghayati kehidupannya yang benar-benar
dalam dimensi anak Allah itu. Ayo jelajahi hati kita masing-masing ya. Nah masalahnya kalau orang sudah terlanjur materialistis ya, matre gitu. Pikirannya itu harta, kekayaan, uang. Terus terang ya susah sekali saudara. Sampai dia itu tidak tahu kalau dia tidak tahu. Nah ini sudah susah yang begini nih. Dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Dan herannya ada orang-orang seperti ini sok tahu. Jangan coba-coba, jangan main-main dengan pekerjaan Tuhan. Orang seperti saya dan para aktivis di sekitar saya itu dituntut Tuhan. Untuk benar-benar mengalami Tuhan, mengalami proses dimuridkan oleh Tuhan Yesus. Menjadi seperti Yesus. Ini dimensi hidup yang harus kita miliki. Karena kalau kita memanggil Allah sebagai Bapa, dikatakan dalam firman Tuhan, kamu harus hidup dalam ketakutan. Mengapa? Karena kita harus memiliki dimensi hidup sebagai anak Allah. Yang telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang. Sekarang kita harus memiliki cara hidup sebagai anak-anak Allah. Yang di dalam ayat 13, 14, 15 telah ditulis itu. Menaruh seluruh pengharapanmu pada penyataan Tuhan, penyataan kedatangan Tuhan. 2, hiduplah dalam ketaatan dan kudus dalam seluruh kehidupanmu. Karena firman Tuhan mengatakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Baru kalau kamu memanggil Allah Bapa, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia. Ayat 18, karena kamu telah ditebus bukan dengan barang fana tapi dengan darah Yesus. Jadi penebusan itu membawa kita kepada satu konsekuensi. Konsekuensi yang berat. Karena kita tidak boleh memiliki cara hidup seperti cara hidup yang kita warisi dari orang tua, yang kita serap dari kehidupan manusia di sekitar kita. Jadi kalau kita masih memiliki cara hidup dari atau digerakkan oleh cara berpikir yang salah, sia-sia saudara, kekristenan yang saudara miliki itu sia-sia. Sia-sia. Dan sering orang-orang Kristen ini tidak, maksud saya banyak orang Kristen seperti ini tidak mendapat peringatan sama sekali. Kalau mereka ada di dalam situasi yang berbahaya. Nah sekarang saudara sudah mendengar kebenaran ini, ada kekhawatiran saya, saudara masih tidak mengerti maksud saya. Karena standar hidup kekristenan yang saudara miliki sudah terlanjur salah, terlalu rendah. Makanya kalau saya katakan kita ikut Yesus itu tidak boleh ekstrim. Kita harus sangat ekstrim. Jadi memang tidak bisa wajar lagi hidup kita saudara. Kita dipanggil untuk menjadi anak Allah. Dan model anak Allah yang kita harus miliki itu Yesus. Kurang dari itu bukan target. Target kita itu seperti Yesus. Supaya Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah sekarang kita menghadapi wabah corona yang membuat setiap saat nyawa kita melayang saudara. Dan ini sebenarnya menjadi peringatan yang indah ya. Menjadi peringatan yang indah. Supaya kita menyadari betapa rentannya hidup ini. Dan dalam konteks atau dalam rangkaian pendalaman Alkitab mengenai doa Bapa kami ini ya, kita sampai di kalimat Bapa kami yang di surga. Kita harus ingat rumah kita bukan di bumi ini. Kalau beberapa waktu yang lalu saya mengatakan bahwa kita harus sungguh-sungguh
memiliki prinsip, aku segera akan pulang. Asap, aku segera akan pulang. Jadi kalau saudara bisa mengerti hal ini, luar biasa. Ya. Ayo kita semua berkemas-kemas. Saya sendiri memaksa diri saudara. Ayo berkemas-kemas. Sudah dianggap ya terserah mau bagaimana ya terserah. Ya. Dianggap apa ya namanya ekstrim apa terserah. Ini yang standar saudara, dimensi hidup kita memang berbeda. Jadi kalau selama ini kita memiliki hidup kekristenan yang kelihatannya benar, itu tidak wajar di mata Allah. Tapi wajar di mata orang beragama di dunia. Ayo kita mulai saudaraku, yuk kita mulai ya. Ayo kita mulai. Semua kita. Ya tanpa label, enggak perlu label apakah namanya GSKI, Rehoboth atau apa, enggak usah pakai label itu. Enggak perlu. Ya. Enggak usah pakai label. Jangan pakai label, oh ini saya pengikut suara kebenaran, oh saya ikut Erastus, waduh apalagi. Jangan pakai label ya. Pokoknya kita ikut Tuhan Yesus saja. Ikut Tuhan Yesus saja saudaraku. Kita ikut Tuhan Yesus, kita berkemas-kemas. Kita serius mau pulang. Benar-benar kita mengambil keputusan pulang. Kalau kita masih memiliki waktu setahun, 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 15, 20 tahun. Puji Tuhan, kita maksimalkan potensi, kita berkarya lebih banyak. Kita mengenakan hidup Yesus dalam hidup kita. Menjadi alat kesukaan Tuhan, menjadi kesukaan Allah. Puji Tuhan. Dan nanti kita akan berlanjut di surga. Ya. Harus berani kita masuk dalam dimensi hidup ini, saudara. Dimensi yang berbeda dengan dimensi hidup yang dimiliki oleh orang lain. Jadi kalau kita memanggil Allah itu Bapa, kita tidak mengikuti teladan Yesus, nggak layak. Walaupun kita masih proses, ya tetap harus dalam proses itu. Memanggil Allah itu Bapa, tapi kita tidak membela pekerjaan Bapa. Bohong. Membela diri sendiri dan mau menjadikan bumi ini Firdaus. Padahal kalau kita memanggil Allah kita Bapa kami yang di surga, bukan yang di bumi. Aku mau ke rumah Bapa, karena di sanalah rumahku. Di mana Bapakku ada, aku ada. Lah, indah sekali bukan? Kok orang enggak mau? Bukan enggak mau, tidak mampu sering. Karena sudah terlalu lama duniawi, terikat dengan dunia. Dan saya termasuk dulu tidak membuat orang benar-benar melekat ke surga. Melekat dalam pekerjaan gereja yang saya jalankan, melekat dengan saya. Aduh saudara, itu sangat saya sesali. Sekarang sudah tidak mau begitu lagi. Ya, mau bersama saya, ayo kita ke surga. Bersihkan dirimu, belalah pekerjaan Allah. Ayo kita rindukan pulang ke surga. Kalau tidak mau, ya sudah. Ya sudah. Ayo kita berkemas-kemas. Ya bahkan saudara yang masih muda-muda, ayo kita berubah kodrat. Ini dimensi hidup anak Allah itu berubah kodratnya. Nah, perubahan kodrat ini jangan dipahami secara mistik. Ini semua bisa dipahami secara nalar, logis, dan prosesnya natural. Ketika batiniahnya digarap, ya, semua intrik-intrik di dalam batin kita itu kita sadari ya. Bengkoknya, tidak lurusnya, kita belajar untuk meluruskan ya. Mengampuni orang yang bersalah, menerima orang lain sebagaimana adanya, berbelas kasihan kepada orang lain, tidak menaruh dendam, kebencian, dan lain sebagainya.
Jangan mencari nilai diri, kebanggaan, dengan merasa bangga waktu disanjung. Berbuat segala sesuatu untuk kemuliaan Allah karena kita merasakan perasaan Allah. Begitu. Kalau untuk orang pada umumnya kasih sama manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Ya, itu hukum yang sama dengan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kekuatan, akal budi. Kalau orang Kristen mengasihi sesama dengan perasaan Tuhan, ini tingkatannya jauh lebih tinggi, saudara. Nah, ini dengan hati yang murni, yang bersih ini, saudara, kita mengalami perubahan kodrat. Dan itulah yang namanya perubahan kodrat. Natural, logis, tidak mistik. Semua juga lewat proses di mana peran dan tanggung jawab manusia juga bermain di situ. Bukan di luar kesadaran seseorang, lalu orang itu mengalami kelahiran baru, lalu proses berubah. Seberapa bisa berubah tanpa kesadaran orang tersebut? Wah, itu absurd sekali. Absurd artinya kacau, saudaraku. Semua juga harus lewat proses. Ya, orang yang biasa mencari nilai diri, kebanggaan diri, ayo kita bertobat, saudara. Itu irama hidup kita yang lalu itu memang selalu begitu. Arahnya memang selalu begitu. Kita buka mata itu menjalankan roda hidup kita ya hanya untuk kesenangan diri kita. Tetapi sekarang kita memiliki dimensi hidup yang berbeda. Memanggil Allah itu Bapa. Itu luar biasa, saudara. Allah semesta alam yang menciptakan langit dan bumi menjadi Bapa kita. Tidak main-main. Itu tidak bisa dijawab dengan rumusan format-format penjelasan dalam sistematika teologi atau ajaran dogmatika. Itu harus digelar dalam penyelenggaraan hidup yang konkret dan real yang benar-benar dialami. Ya. Benar-benar dialami. Nah, masalahnya banyak gereja sudah terlanjur lama hidup dengan pola di mana Tuhan hanya dinalar, dibicarakan, dirumuskan. Tuhan seperti barang museum sebenarnya, tidak diupdate di dalam pengalaman konkret dan aktual setiap hari. Ayo kita tidak memilih dunia, kita memilih Tuhan. Aku memilihmu Tuhan, kau segalanya bagiku. Saya tidak tahu bagaimana membahasakan ini ya saudara. Saya sedang belajar terus dan saya mengajak kita bukan hanya ekstrim tapi sangat ekstrim. Kita mau hidup sebersih-bersihnya. Jangan sampai bisa dibahagiakan oleh dunia ini. Ayo kita berjuang. Kita berkemas-kemas, kita pulang ke surga. Aku mengambil keputusan, aku pulang. Tidak ada yang kuharapkan lagi dalam dunia ini. Aku memilihmu Tuhan. Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidupmu Tuhan Yesus dalam setiap langkahku. Diriku telah kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya, rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi.
Aku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Indahnya gemerlap. Mari tanya bersama Mas Fardi. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya. Mari Pak nyanyikan. Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hati. Saudara nyanyikan di rumah bersama-sama. Indahnya, indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya. Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Nah, kembali kita dengan dimensi hidup yang kita harus miliki, saudaraku. Jadi Bapak kita itu Bapak di surga. Allah yang memiliki tata, tempat. Nah, ada pertanyaan yang disampaikan kepada saya dari salah seorang sahabat saya, juga pelayan Tuhan yang memiliki beban yang begitu berat ya. Beban yang dalam terhadap pekerjaan Tuhan ya, Pak Handoko ya. Dia bertanya, bagaimana Pak Gembala, kita harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, tapi surga itu alam fisik. Gimana nih nyambungnya? Nah, saya jelaskan. Kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran itu artinya, saudara, ibadah yang tidak dibatasi oleh ruangan dan waktu. Ya. Ibadah yang tidak dibatasi oleh ruangan dan waktu, ibadah yang tidak dibatasi oleh sistem atau cara-cara tertentu, tetapi seluruh kehidupan kita itu ibadah. Seluruh tindakan kita itu liturgi. Liturgi kita yang sesungguhnya bukan tata cara seperti yang kita ikuti di gereja ini hanya pertemuan bersama, bukan ibadah dalam arti penuh. Sedangkan ibadah yang sesungguhnya itu adalah seluruh sikap hidup kita itu. Jadi kalau kita berdoa angkat tangan, lipat tangan, menghadap ke arah mana itu dalam kekristenan tidak penting, tapi sikap hati yang benar. Tentu kalau sikap hati kita benar, sikap tubuh kita juga benar, saudara. Tidak bisa tidak. Tetapi tidak ada cara-cara tertentu, tidak ada, karena batin yang harus dimainkan, dan batin ini harus dimainkan dalam tindakan konkret. Ya, dalam tindakan konkret. Dengan perbuatan
setiap ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan, ruang ibadahku, di setiap langkahku, dimanapun ku berada menyembah Bapa. Dengan perbuatan, setiap ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan, ruang ibadahku, di setiap langkahku, dimanapun ku berada menyembah Bapa. Dengan perbuatan, setiap ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan, ruang ibadahku, di setiap langkahku, dimanapun ku berada menyembah Bapa. Ya, dengan perbuatan setiap ucapan, semua yang kurenungkan dan pikirkan. Saudara, inilah ibadah kita. Dan ini menjadi kebahagiaan hidup kita. Kita memiliki Bapa yang bertahta di surga. Dunia ini bukan rumah kita. Dan kalau kita berkesempatan untuk hidup di bumi ini kesempatan kita berkarya. Kesempatan kita untuk menjadi saksi ada Allah Bapa yang baik. Bukan hanya untuk orang Kristen, tapi juga non-Kristen yang tidak bermaksud mengkristenkan mereka. Cara-cara yang salah kalau kita mengkristenkan orang dengan memberi beras, gula, minyak, goreng, atau santunan uang. Kita memberi dengan tulus berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Itu dalam bahasa umum, tapi dengan nilai-nilai kasih yang Tuhan ajarkan. Bahkan saya sempat berpikir, untuk apa orang pindah agama kalau hanya menjadi baik? Kalau hanya untuk menambah jumlah orang Kristen, tidak perlu. Orang percaya itu harus seperti Yesus. Harus memiliki dimensi hidup yang berbeda dengan dimensi hidup manusia pada umumnya. Jadi kalau kita memanggil Allah itu Bapa, pribadi yang memiliki tempat tertentu yang permanen. Berbeda dengan iblis yang tidak jelas di mana tahtanya. Oknum gelandangan ini jangan diikuti. Iblis menawarkan rumah indah di bumi, kesenangan di bumi. Padahal bumi ini bukan tempat permanen. Dan adalah bodoh kalau kita mengikuti gairahnya. Kalau kita harus ikut Tuhan Yesus yang mengatakan serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Sulit ini saudaraku, ini sukar ini saudara. Kita akan pulang ke surga, dunia bukan rumah kita. Saudara ya, tidak sedikit saudara yang masih terikat dengan dunia. Tetapi saudara memanggil Allah Bapa kami yang di surga. Oh bukan, Tuhan bisa berkata Bapakmu bukan aku. Karena hatimu tidak di surga. Yesus berkata, di mana ada hartamu di situ hatimu. Kita jujur saja bertahun-tahun jadi orang Kristen, bahkan jadi pendeta, hati kita di dunia. Paling tidak hati kita di jemaat, di gedung gereja, di popularitas, di nama baik, di gelar, di pangkat, di kedudukan. Dan untuk itu kita melayani, cari dana, seakan-akan kita kerja buat Tuhan, tapi kita memiliki agenda pribadi.
kita kibarkan bendera Tuhan, tapi bendera kita ikut terbang, ikut berkibar juga. Nggak kelihatan bukan? Nah, ini yang merusak kita para pendeta. Ayo kita sekarang berkemas-kemas pulang. Kita kalau memanggil Allah Bapa kami yang di sorga, itu berarti kita tidak memiliki Bapa yang lain. Hati kita harus di sorga. Kalau saudara berkata, Pak ini enggak wajar. Dari dulu wajarnya begitu. Dari dulu. Matius 6 dari ayat 19. Kumpulkan harta di sorga, bukan di bumi. Kurang jelas apa? Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kurang apa? Coba. Kurang jelas apa? Kewargaan kita di surga, bukan di bumi. Kurang jelas apa? Yesus berkata, aku bukan dari dunia ini, sama seperti kamu. Kamu bukan dari dunia ini, sama seperti aku bukan dari dunia ini. Kurang jelas apa? Lu kok kita mau enjoy di sini? Hah? Kita kerja keras. Ini kepada para hamba Tuhan, jangan jual ayat, jangan jual doktrin, jangan jual perkataan. Seakan-akan you hebat bisa ngomong doktrin. Sampaikan firman yang mengubah hati manusia untuk bisa memiliki dimensi hidup yang baru. Sehingga kita dengan tulus bisa berkata, bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi, tak ku ingini lagi. Ayo, indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Coba saudara, ruginya apa dengar khotbah seperti ini? Setelah mendengar khotbah ini, saudara lupakan saya, enggak apa-apa. Bahkan mestinya saudara jangan ingat saya lagi. Jangan pakai label Erastus, suara kebenaran, Rehobot atau apapun. Setelah mendengar khotbah ini, berubahlah saudaraku. Kalau Bapak yang memiliki tempat, maka ia berkuasa, memerintah dan berdaulat atas semesta alam ini tiada batas. Jadi sebenarnya kalimat yang di surga, kalimat Bapa kami yang di surga, bisa menunjukkan bahwa orang percaya memiliki panggilan untuk mengakui pemerintahan Allah. Yang nanti akan kita bahas dalam kalimat datanglah kerajaanmu. Nah, ini di sini sebenarnya saya memiliki PR yang harus saya selesaikan. Dia memerintah di dalam batin kita, saudara. Toolsnya itu Roh Kudus. Toolsnya bukan hukum-hukum yang tertulis, Roh Kudus. Maka kalau tadi saya mengajarkan mengenai menjelajahi hati, kita bermain di situ, di sikap batin kita. Kita face to face dengan Allah, ya. Kita berhadapan langsung dengan Allah di dalam batin kita. Maaf, bukan face to face secara fisik. Di dalam batin ya, kita mengalami pergumulan dengan Allah. Bagaimana setiap yang kita pikirkan, kita renungkan selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Di batin ini, kita jelajahi batin kita.
waktu kita tidak jujur, waktu kita masih memiliki intrik-intrik tertentu, diplomasi, keramat tamahan yang dibuat-buat. Kita berhadapan dengan Allah yang agung dan mulia, yang kudus, yang tidak bercela. Dengan tambahan kalimat yang di surga, orang percaya memiliki panggilan untuk menghadirkan surga di mana Allah Bapa berada. Kita menghadirkan pemerintahan Bapa dalam wujud ketaatan kepada hukum kerajaan itu. Dan hukum kerajaan itu adalah Allah sendiri. Jadi kita bukan masyarakat yang tidak berkerajaan. Atribut-atribut kita bukan rumah mewah, mobil mewah, barang bagus. Saya tidak salahkan Anda punya rumah mewah atau mobil mewah. Jangan berpikir saya anti barang bagus. Tetapi mestinya atribut dari kehidupan orang percaya adalah manusia batiniahnya yang agung. Yang ketika melihat penderitaan orang, dia akan meratap, dia akan menangis. Kenapa bukan aku yang menderita ini, Tuhan, mengapa dia? Dan kalau aku boleh memikul beban mereka, beri aku kesempatan memikulnya. Harus ada sambungan, saudaraku, sejak kita di bumi. Waktu kita berdoa itu kita membuat sambungan, saudara. Makanya hari-hari ini saya mengemukakan kepada saudara, ya, doa, Bapak beri aku, tuliskan namaku dalam kitab kehidupan anak domba. Tuliskan namaku. Beri aku tempat, Bapak, di hadirat-Mu. Beri aku tempat di hadirat-Mu, Bapak. Jadi ketika aku menyembah, aku di hadirat-Mu, Bapak. Aku ada di antara para malaikat-malaikat yang menyembah. Juga tadi waktu Pak Pendeta Sutardi menyembah, kita bersama menyembah, saya juga duduk di situ. Walaupun kanan kiri saya tidak ada orang sama sekali. Biar Tuhan buka pintunya dan perkenankan ini nyanyian orang-orang ini masuk. Ayo, ini anak-anakku. Sejak kita di bumi, tidak usah harus memiliki suara vokal yang bagus. Tapi dari hari ke hari kita sudah benar-benar hidup dalam pemerintahan Allah. Kita bermain di manusia batiniah kita yang terdalam. Kepura-puraan, kemunafikan, ambisi, sekecil apapun terbaca. Dan kita mau berubah supaya kita selalu sinkron dengan Allah. Kita bisa berkata, angkat aku dalam kemuliaan-Mu. Terbang tinggi bagai Raja Wali. Berlari tiada lesu, berjalan tiada lelah. Semakin dekat, lekat kepadamu. Angkat aku dalam kemuliaan-Mu. Terbang tinggi bagai Raja Wali. Berlari tiada lesu, berjalan tiada lelah. Semakin dekat, lekat kepadamu.
Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya.